Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napangkan wastapun Dharma Kusuma Adi Nugroho. Hari ini saya mau membacakan resensi buku berjudul Menemukan Kerajaan Sunda, pengarang Saleh Dana Sasmita. Bukunya kurang lebih gambaran seperti di sini. Penerbitnya Kiblat Buku Utama, tahun terbitan 2014, jumlah halamannya 104. Pendahuluan. Buku Menemukan Kerajaan Sunda karya Saleh Dana Sasmita merupakan salah satu karya penting yang berupaya mengungkap kembali perjalanan sejarah salah satu kerajaan besar di Nusantara melalui bukti-bukti historis seperti prasasti, naskah kuno, dan sumber tertulis lainnya. Penulis merangkai kisah kerajaan Sunda sejak kemunculannya, perkembangan politiknya, hingga akhirnya runtuh. Dua naskah yang menjadi landasan utama penelusuran ini adalah Samyang Siksa Kandang Karesian dan Carita Parahyangan. Keduanya memberikan gambaran tentang pemerintahan, kebudayaan, serta hubungan politik di masa lalu. Penulis memadukan data dari berbagai sumber dengan narasi yang runtut, sehingga pembaca tidak hanya mendapatkan informasi, tapi juga memahami alurnya. Buku ini sangat relevan untuk dibaca oleh pelajar, mahasiswa, atau siapa saja yang tertarik pada sejarah lokal. Dengan tebal 100 halaman, isinya padat, namun tetap dapat diikuti dengan mudah, bahkan oleh pembaca yang belum terlalu mendalami sejarah. Ringkasan buku ini diawali dengan pembahasan mengenai kerajaan Tarumanagara yang kemudian menjadi cikal bakal kerajaan Sunda. Pada sekitar tahun 670 Masehi, Raja Tarusbawa memutuskan mengganti nama Tarumanagara menjadi Sunda. Perubahan ini bukan hanya soal nama, tetapi juga penegasan identitas baru bagi wilayah kekuasaan tersebut. Di saat yang hampir bersamaan, Poetikan Dayun, penguasa wilayah timur, memisahkan diri dan mendirikan kerajaan Galuh. Langkah ini disetujui oleh Tarusbawa sebagai jalan damai untuk menghindari peperangan. Akibatnya, di wilayah bekas Tarumanagara muncul dua kerajaan besar, Sunda dan Galuh. Pada awalnya, hubungan kedua kerajaan ini penuh ketegangan. Misalnya, pada tahun 723, Sanjaya dari kerajaan lain berhasil menguasai Galuh. Namun, seiring waktu, konflik mulai mereda berkat strategi pernikahan politik yang menghubungkan keluarga bangsawan dari kedua belah pihak. Salah satu contohnya adalah pernikahan Rakeian Wuwus dari Sunda dengan seorang putri dari Galuh. Kedua kerajaan ini mengalami perpindahan pusat pemerintahan beberapa kali karena alasan politik dan keamanan. Beberapa lokasi penting yang menjadi pusat pemerintahan adalah Pakuan, Saunggala, dan Kawali. Pada tahun 1482, kerajaan akhirnya bersatu membentuk Kerajaan Pajajaran. Ratu Jayadewata menjadi raja pertamanya. Penyatuan ini terwujud setelah adanya kesepakatan antara dua tokoh penting, Dewani Skala dari Kawali dan Susuk Tunggal dari Pakuan. Selanjutnya, buku ini menguraikan detail mengenai kerajaan Pajajaran, khususnya pusat pemerintahannya di Pakuan. Penulis menjelaskan alasan pemindahan ibu kota, letak Pakuan, proses penemuan kembali situsnya, hingga deskripsi fasilitas kota seperti libuk sifat tahunan. Dua raja yang mendapat perhatian khusus adalah Sri Baduga Maharaja yang membawa Pajajaran pada puncak kejayaan, dan Prabu Surawisesa yang terkenal karena sering terlibat peperangan dengan kerajaan luar seperti Cirebon dan Banten. Akhir cerita membawa pembaca pada masa pemerintahan Ragamulya Suryakencana. Ketika Pajajaran melemah dan akhirnya runtuh, buku ditutup dengan lampiran silsilah serta daftar rakyat, sehingga memudahkan pembaca memahami urutan pemerintahan. Analisis dari segi penyajian, buku ini cukup sistematis. Penulis membagi alur sejarah ke dalam bab-bab yang mengikuti urutan kronologis, sehingga pembaca dapat memahami perkembangan politik dan pemerintahan secara berurutan. Keunggulan lainnya adalah penggunaan sumber-sumber sejarah yang beragam.
mulai dari prasasti hingga naskah kuno. Ini memberi bobot akademis yang kuat pada penjelasan. Meski demikian, penulis tidak menggunakan bahasa yang terlalu kaku, sehingga isinya tetap mudah dipahami. Namun, fokus utama buku ini adalah pada aspek politik dan pergantian kekuasaan. Aspek kehidupan rakyat, ekonomi, atau kebudayaan tidak dibahas secara mendalam. Hal ini membuat pembaca yang ingin memahami gambaran sosial kerajaan Sunda perlu mencari referensi tambahan. Evaluasi kekuatan buku ini terletak pada kemampuannya menyajikan sejarah kerajaan Sunda secara singkat, namun jelas. Bahasa yang digunakan relatif sederhana, sehingga cocok untuk pembaca pemula. Adanya lampiran silsilah saja juga membantu pembaca melacak hubungan antar tokoh. Kekurangannya adalah keterbatasan halaman yang membuat beberapa peristiwa hanya dijelaskan secara ringkas. Misalnya, konflik antara Pajajaran dan Cirebon hanya disebutkan secara umum tanpa detail strategi militer atau dampaknya terhadap rakyat. Selain itu, pembahasan budaya, sistem hukum, dan kehidupan ekonomi juga kurang mendapat porsi yang memadai. Refleksi membaca buku ini membuat saya menyadari bahwa sejarah tidak hanya berisi tanggal dan nama raja, tetapi juga rangkaian keputusan politik yang mempengaruhi arah perjalanan sebuah kerajaan. Keputusan arus bawah untuk memilih wilayah dengan memperhatikan Ayun mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat menentukan peta kekuasaan di Jawa Barat pada masa itu. Saya juga melihat bahwa strategi pernikahan politik bukan hanya bagian dari kisah romantis bangsawan, tetapi merupakan alat diplomasi yang efektif untuk meredam konflik. Selain itu, perpindahan pusat pemerintahan menunjukkan bahwa lokasi ibu kota tidak hanya dipilih karena letaknya strategis, tapi juga karena faktor keamanan dan kenyamanan penguasa. Buku ini memotivasi saya untuk mempelajari lebih lanjut tentang kerajaan Sunda dari sumber lain, terutama dari sisi budaya dan kehidupan masyarakatnya. Kesimpulannya, buku sejarah yang berhasil merangkai kisah kerajaan Sunda secara runtut, singkat, dan mudah dipahami. Meskipun ada beberapa aspek yang tidak dibahas secara mendalam, buku ini tetap menjadi bacaan yang bermanfaat, terutama bagi pelajar atau pembaca umum yang ingin mengenal garis besar sejarah kerajaan ini. Dengan memadukan informasi dari prasasti, naskah kuno, dan catatan sejarah lainnya, Saleh dan Sasmita berhasil memberikan gambaran utuh tentang lahirnya kerajaan Sunda, hubungannya dengan kerajaan Galuh, berdirinya Pajajaran, hingga akhirnya runtuh. Buku ini bisa menjadi langkah awal yang baik bagi siapa saja yang ingin menelusuri sejarah Jawa Barat secara lebih luas.